imajinasi yang berbeda. Dunia di mana kamu harus menggunakan indramu dengan sebaik mungkin. Menajamkan pandanganmu, membuat telingamu lebih peka, serta memfokuskan pikiranmu. Kamu harus mencoba berbagai kemungkinan yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya. Kamu menuju dimensi di antara bayangan dan nyata. Selamat datang di Bangtan Universe. Hari ini kita akan bahas tentang karakter di Bangtan Universe. Tapi perlu diingat kembali bahwa segala yang kita bahas ini adalah dunia fiksi yang diciptakan oleh hype. Semua jalan cerita dan kejadian di dalamnya adalah tidak nyata. Semua informasi tentang Bangtan Universe kalian bisa temukan dari buku The Notes, webtoon Save Me, music, video, dan klip. Karakter yang kali ini kita akan bahas adalah Taehyung. Disclaimer: tahun yang digunakan di dalam bio ini mengacu pada usia member tertua yakni Seokjin. Jadi kalau tahun yang disebut adalah tahun 19, maka itu tahun di mana usia Seokjin 19, bukan tahun 2019. 7 karakter di dalam bio saling mempengaruhi, khususnya dalam mereka mengatasi trauma dan mencari jati diri. Kalian bisa menonton Wing Short Film karena setiap videonya menceritakan secara garis besar permasalahan masing-masing karakter. Contohnya Jimin menutupi traumanya dengan berbohong atau lie. Sebaiknya kalian menonton Park Ho-seok untuk lebih paham dengan pembahasan kita kali ini. Sebenarnya, untuk memahami universe Taehyung ini cukup mudah. Kita akan pecahkan teori ini berdasarkan konsep Bangtan Universe dan novel Demian, serta buku Murray Stein tentang teori Carl Gustav Jung yang berjudul Map of the Soul. Stigma. Sudah cukup jelas apa yang menjadi benang merahnya, atau yang menjadi trauma bagi Taehyung, yaitu kekerasan. Dalam buku The Note tertulis, 28 Februari tahun 10, Taehyung pergi ke pasar. Dia melihat anak laki-laki bermain dengan anjing itu, dan Taehyung merasa tidak senang karena anjing itu selama ini selalu bermain dengannya. Taehyung bilang kepada anak laki-laki itu, "Aku sudah bicara dengan ayahku. Aku ingin Donggi tinggal bersama kami. Ayahku bilang akan mendapatkan banyak uang dan membeli rumah yang besar. Dan saat itu Donggi akan terus tinggal bersamaku." Anak laki-laki itu mengatakan, "Aku ikut senang untukmu. Ayahku tidak memperbolehkan aku memiliki anjing." Lalu Taehyung menanyakan nama anak itu. "Siapa namamu, Yung?" Dan anak itu menjawab, "Aku Kim Seokjin." Ya, jauh sebelum hal buruk terjadi, Taehyung sempat memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. Tanggal 29 Desember tahun 10 adalah hari yang buruk bagi Taehyung. Aku langsung buka sepatu dan lempar tas, dan masuk ke ruang utama. Ayah benar-benar telah pulang. Aku tak punya waktu untuk memikirkan berapa lama dia pergi dan kemana dia pergi. Aku hanya berlari memeluknya. Hal yang terjadi setelah itu, aku tidak dapat mengingat dengan jelas. Apa bau alkohol, atau kata-kata kasar yang keluar, atau ditampar duluan. Ayah mengatakan, "Kamu lihat apa?" dan menamparku lagi. Aku diangkat ke udara. Aku takut dengan matanya yang merah. Karena saking takutnya, aku tak bisa menangis. Dia bukan ayahku. Maksudku, dia benar ayahku, tapi ini bukan dia. Setelahnya, aku jatuh ke lantai yang dingin dan tidak dapat mengingat lagi apa yang terjadi. Sejak saat itu, pukulan, tamparan, makian menjadi hal yang biasa hampir setiap hari dia dapatkan. Bukan hanya dia, tapi juga ibu dan kakak perempuannya. Ini yang akhirnya menjadi trauma hingga dia dewasa.
Ditambah dengan ibunya yang memilih meninggalkannya dan kakak perempuannya bersama sang ayah. Pelariannya adalah dia sering mencoret-coret tembok atau graffiti. Kalau kalian sudah melihat episode Hosok sebelumnya, di sana Hosok ada di kantor polisi bersama Taehyung. Kalian sering melihat Taehyung dikejar polisi di beberapa MV BTS, bukan? Ya, karena graffiti di Korea itu dilarang atau ilegal. Di kantor polisi saat diinterogasi, dia menggaruk-garuk meja dengan kukunya. Tangan yang sibuk melakukan hal lain saat berkomunikasi biasanya menandakan bahwa seseorang itu tidak nyaman dengan apa yang dia dengar atau yang dia lihat. Ketika ditanya siapa orang tuanya, muncullah sosok Eva yang sama dengan di Wingshot film Mama. Itu menandakan bahwa dia juga kehilangan sosok ibu sama seperti Hosok. Dan dia kembali mengingat perlakuan buruk ayahnya. Kemudian Taehyung meminta untuk menelpon seseorang. 그때 나한테 왜 그랬어? Tidak dijelaskan Taehyung menelpon siapa. Tapi dengan bilik telepon ini muncul pada Wingshot film Reflection, jadi sepertinya Taehyung menelpon Namjoon. Kita akan bahas di video selanjutnya. Dan di dalam Biu, setelah dia menusuk ayahnya, dia juga menelpon Namjoon. Dan dalam time loop yang lain, saat Hosok berhasil mencegah Taehyung membunuh ayahnya, dia juga akan menelpon Namjoon. 22 Mei tahun 22, aku melihat layar ponselku yang tertera nomor Namjoon. Bahkan di saat seperti ini aku ingin bertemu dengannya. Aku ingin mengatakan padanya bahwa aku hampir saja membunuh ayahku yang membesarkanku dan memukulku setiap hari. Tidak, sebenarnya aku telah membunuhnya berkali-kali. Aku membunuhnya berkali-kali dalam pikiranku. Aku ingin membunuhnya. Aku ingin mati. Aku tak tahu. Aku hanya ingin bertemu denganmu sekarang. Taehyung memiliki kedekatan yang lebih terhadap Namjoon karena dia merasa Namjoonlah yang paling bisa memahaminya. Pada tanggal 29 Maret tahun 2022, Taehyung berusaha menghapus grafiti gambar Abraxas. Aku tak tahu apa yang aku gambar, untuk apa aku menggambarnya. Tapi yang bisa kukatakan itu menunjukkan apa yang ada dalam diriku. Awalnya aku merasa itu jelek, kotor dan tidak berguna dan menyedihkan. Aku ingin menghapusnya dengan tanganku, tapi itu tidak bisa. Tak masalah jika aku menyukainya atau tidak. Tak masalah itu jelek atau indah. Itu tetap di sana sebagai bagian dari diriku. Abraxas dalam novel Demian adalah simbol kebaikan dan kejahatan. Simbol dari gelap dan terang sekaligus. Suatu hari saat ayah Taehyung mabuk dan kembali melakukan kekerasan kepada Taehyung dan kakak perempuannya, ibunya menelpon polisi. 24 Juli tahun 22, aku bertanya kepada kakakku, "Apakah kau masih berhubungan dengan ibu?" Kakakku tidak mengatakan apapun dan hanya merapikan botol minuman yang berserakan. Aku ingin bertanya padanya apa yang dia pikirkan. Mengapa dia pergi dan sekarang muncul lagi? Kenapa dia datang lagi? Dulu dia menelantarkan kami dan sekarang dia ingin berperan sebagai ibu. It was the first fissure in the columns that had upheld my childhood, which every individual must destroy before he can become himself. Such fissure and rents grow together again, heal and are forgotten. But in the most secret recesses, they continue to live and bleed.
Ada sebuah klip menunjukkan Taehyung berlumur darah. Dan pada klip itu, mungkinkah Taehyung membunuh ayahnya karena ayahnya selama ini melakukan kekerasan kepadanya? Tema stigma pada Wingshot film ini adalah garis besar trauma yang dialami Taehyung. Dalam Wikipedia, stigma adalah ciri negatif yang menempel pada diri seseorang karena pengaruh dari lingkungan. Jadi, lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Anak-anak korban kekerasan akan tumbuh menjadi manusia yang juga keras atau bahkan melakukan kekerasan yang sama saat dia dewasa nanti. Jadi pada kasus Taehyung ini, dia membenarkan kekerasan yang dia lakukan kepada ayahnya dengan cara membunuhnya. Tapi apakah benar Taehyung membunuh ayahnya? Di sini ada kemungkinan lain. Jin yang memiliki kemampuan time loop. Ya, Jin sudah mencoba memutar waktu dan melihat akibat yang terjadi saat Taehyung membunuh ayahnya atau jika Taehyung tidak membunuh ayahnya. Namun saat Taehyung membunuh ayahnya justru membuat traumanya semakin besar dan akhirnya Taehyung bunuh diri. Akhirnya Jin memilih untuk Taehyung jangan sampai membunuh ayahnya. Jin menyuruh Hosok ke rumah Taehyung pada saat pertikaian itu terjadi. Akhirnya secara tidak langsung Jin telah menyelamatkan Taehyung dari percobaan bunuh diri. Lalu kenapa Jin tidak melakukannya sendiri? Mengapa dia meminta Hosok yang datang ke rumah Taehyung? Ini akan sangat panjang. Kita akan bahas ini pada part Seokjin. Pada note di album Map of the Soul 7 tertulis, 18 Juli tahun 22, Namjoon dan Taehyung sedang mencari gedung. Petunjuk mereka hanya kaleng kopi dan 4 helai daun semanggi pada mimpi Taehyung. Namjoon melihat ke atas dan pada gedung itu tertulis nama yang tidak asing baginya. Kantor anggota dewan Kim Chan-jun. Itu adalah nama ayah Seokjin. Gedung apa yang dimaksud pada catatan ini? Sepertinya ini gedung tempat Jungkook bunuh diri. Ya, kalian sabar, kita akan bahas ini pada part Jungkook. Petunjuknya hanya mimpi. Jadi, ternyata Taehyung memiliki kemampuan melihat masa depan melalui mimpi. Asumsi kalian bagaimana? Pada tanggal 23 Juli tahun 22, Taehyung, Jimin, Namjoon, dan Yoongi pergi mengunjungi kelas mereka di SMA dulu. Jimin menemukan nama ayah Seokjin di sebuah dinding dengan gambar banyak alumni. Jimin berkata, Itu pria dari rumah sakit jiwa. Aku tidak mengenali namanya. Apa maksud kalimat ini? Jadi jelas ayah Seokjin juga bersekolah di sekolah yang sama dengan mereka. Apa korelasinya? Kita akan bahas ini pada part Seokjin. Dan Yoongi menunjuk nama lain. Choi Gyu-ho, itu pria yang hilang kan? Namjoon menunjuk frasa yang ada di bawah nama-nama itu. Kalau kalian masih ingat, Choi Gyu-ho ini ternyata ayah dari anak yang dibunuh di Taman Arboretum yang akhirnya membuat trauma bagi Jimin. Dan faktanya lagi, ternyata Tuan Choi ini adalah teman ayah Seokjin. Lalu kenapa ayah Seokjin tidak mengizinkan Seokjin waktu itu menolong ya? Semoga kalian paham dengan penjabaran aku kali ini. Bangtan Universe ini memang seperti potongan-potongan puzzle yang sangat acak. Akan ada kemungkinan cerita yang berbeda dalam setiap clue yang kita temukan. Baik dari buku, album, foto konsep, webtoon, bahkan game yang dirilis oleh BTS. Terima kasih kalian sudah melihat video ini sampai selesai dan kita akan kupas lagi universe member lain pada part selanjutnya.